Setelah batal, ada ancaman sanksi dari FIFA yang bisa diterima Indonesia menyusul dengan pembatalan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tak hanya itu, sorotan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan venue pun juga disorot. Dan untuk membahasnya sudah bergabung sore hari ini dengan Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi PKB, Saiful Huda, dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang semua. Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, apa sih sebenarnya konsekuensi yang paling besar yang akan segera diterima Indonesia dari pembatalan U20 sendiri di Indonesia? Ya, konsekuensi paling besarnya kita malu lah di dunia internasional ya. Karena seperti kata Pak JK, kita tidak bisa memenuhi komitmen. Siapa yang tidak bisa memenuhi komitmen kita semua udah tahu lah. Pemerintah sendiri sudah berusaha keras, PSSI juga sudah berusaha keras. Memang ada anasir-anasir yang tidak sejalan dengan proyek ini gitu loh. Tapi kalau bicara sanksi yang juga disebutkan dalam rilis FIFA, saya sih tidak terlalu yakin bahwa FIFA akan menjatuhkan sanksi yang sangat berat ya. Karena kan ini pembatalan ini bukan kesalahan pihak penyelenggara, dalam hal ini pemerintah pusat dan NOC, ada namanya panitia lokal dan ada PSSI gitu loh. Itu bukan salah mereka gitu loh. Jadi FIFA pun tahulah kondisi kita tidak memungkinkan setelah sebetulnya ada statement-statement yang menurut FIFA, menurut saya berbau sektarian dan mereka betul-betul sangat anti dengan statement seperti itu. Kalau kita tahu di Eropa Barat, terutama juga di Eropa Timur, kampanye tentang tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau rasisme itu betul-betul dilakukan oleh FIFA dengan sangat gencar dan mereka memang betul-betul alergi. Jadi rasanya memang akan ada sanksi lah, tapi menurut saya tidak terlalu berat. Kemungkinan besar mungkin periodenya hanya 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Tapi saya tidak terlalu yakin Indonesia akan diekspel, akan dikucilkan karena sebetulnya kesalahan bukan kepada pihak pemerintah sebagai pengemban amanat menjadi tuan rumah atau PSSI, tapi lebih kepada situasi yang tidak memungkinkan menurut pendapat FIFA. Kalau dari DPR sendiri, Pak Saiful, hitung-hitungannya apa nih kerugian yang paling fatal? Karena kan 3,7 T nih katanya sudah dikeluarkan, digelontorkan. Ya kalau dari aspek budget atau anggaran, kita perlu menghitung lagi dan tanya ke beberapa kementerian. Kebetulan yang disetujui oleh Komisi 10, 350 miliar, itu masuk di INAFOK sebagai panitia yang menyelenggarakan ini. Terus kemudian kalau perbaikan venue kan di PUPR langsung. Nah, kita tidak tahu persis audit terakhir sudah menghabiskan berapa dari 6 venue yang sudah sejak setahun lalu itu dilakukan perbaikan. Tapi di luar material ada kerugian yang sangat terdampak betul, yaitu imaterial ya. Yaitu menyangkut soal demoralisasi teman-teman Garuda Muda Indonesia dan juga para supporter pencinta publik sepak bola juga mengalami situasi yang kira-kira nggak nyangka, juga nggak percaya kalau ini tidak terlaksana. Artinya sekarang ini mentalnya masih down gitu maksudnya, Pak Saiful? Persis. Nah karena itu kita kasih support kepada tim Garuda Muda kita, publik kita dorong untuk memberikan penguatan moral terhadap timnas muda kita, bahwa ini bukan akhir, ini bagian dari dinamika yang tentu pasti ada solusi masa depan. Bung Joy, kalau menurut Bung Joy sendiri, kalau mentalnya sekarang ini lagi pemain timnas lagi down, gimana caranya untuk bisa menaikkan lagi mood? Sebelum saya menjawab, saya ingin menambah Pak Saiful. Kalau soal infrastruktur yang dibenahi, menurut saya itu justru investasi, Pak. Jadi kan kita memang juga setelah tragedi Kanjuruhan, concern terbesar kita adalah soal keamanan stadion. Jadi pembenahan keamanan stadion menurut saya itu justru investasi untuk pembenahan sepak bola secara umum ke depannya. Dan kalau pertanyaannya soal, ini anak muda kan memang sedang patah hati. Kita semua pernah muda lah, pernah patah hati kan. Rasanya dunia runtuh gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saya rasa tepat. Dia datang sebagai bapak bangsa kan. Dia datang ke anak-anak muda ini memberi semangat.
Dan saya kira harus kita beri semangat juga karena ke depan masa depan mereka menurut saya masih sangat cerah. Saya sih berharap mereka dengan patah hati sekarang ini, mereka bangkit dan bisa membalas dendam dengan prestasi. Kita kan nggak pernah lagi berprestasi di tingkat Asia Tenggara. Piala AFF nggak pernah kita rebut. SEA Games terakhir kita rebut 1991, sudah lama sekali gitu loh. Jadi saya rasa kita bisa membalas dendam semua ini dengan medali emas, dengan menjadi juara di AFF. Kita hanya selalu masuk final kan gagal terus jadi juara gitu. Someday somehow Indonesia akan menjadi juara dengan anak-anak ini, saya percaya. Kalau dari Komisi 10 apa sih Pak Saiful yang sedang disiapkan gitu ya untuk menaikkan lagi semangat dari pemain timnas U20 gitu ya agar kembali naik semangatnya dan bisa menjadi juara? Ya kita berharap pelatihannya terus berjalan. Anggap saja ini ya semacam terminal awal yang harus dilalui dan akan menuju terminal berikutnya untuk berprestasi. Pada konteks yang lain saya kira sebagai kompensasi, saya kira perlu Presiden dan PSSI mencari alternatif terobosan supaya sambil menikmati U20 di negara lain, kita juga bisa menikmati dan menyelenggarakan kompetisi yang sifatnya ad hoc. Sekali lagi semangatnya untuk memberikan support pada teman-teman tim Garuda Muda kita. Kami juga kebetulan dalam waktu dekat akan mengundang teman-teman untuk bisa diskusi, sharing, dan curhat sambil melihat gedung DPR RI untuk sekedar melepas suasana yang benar-benar sangat nggak enak ini hampir seminggu ini gitu. Oke, Bung Joy, saya ke Bung Joy lagi Pak Saiful. Bung Joy, tadi kan Presiden Jokowi bilang bahwa dalam bulan ini juga Erick Thohir Ketua Umum PSSI juga akan kembali ke FIFA untuk bertemu dengan Ketua FIFA. Nah, atau Presiden FIFA maksudnya. Nah, ini kira-kira nanti apa yang bisa dititipkan ke obrolan-obrolan ini kepada Presiden FIFA nantinya? Kan kalau dari pesan Pak Jokowi, Indonesia harus membawa proposal transformasi sepak bola yang sebetulnya sudah diserukan setelah tragedi Kanjuruhan kan. Jadi menurut saya Pak Erick sudah menyiapkan lah langkah-langkahnya karena kan kalau bikin blueprint kan nggak bisa seminggu 2 minggu gitu loh, harus paham seluruh masalahnya. Tapi saya kira poin-poinnya Pak Erick sudah tahu dan itu yang akan dibawa kepada Gianni Infantino. Dan yang terlebih penting juga memang sebetulnya lobby. Saya yakin Erick Thohir bisa lah melobi Gianni Infantino soal sanksi itu. Karena menurut saya FIFA pun wajib menjatuhkan sanksi ya. Karena jadi memang, artinya sanksi tidak bisa dihindari ya gitu ya Bung? Ya karena aturan organisasi mengatakan demikian tapi kan berat tidaknya kita bisa lobby gitu loh. Tapi ya siapa tahu kita seperti halnya tragedi Kanjuruhan kan kita nggak dapat sanksi apa-apa juga kan gitu loh. Jadi ini batal menjadi tuan rumah. Saya rasa juga kan kita juga semua orang sedang patah hati gitu. Masa Gianni Infantino nggak pernah tahu itu rasanya patah hati. Jadi ya keterlaluan juga kalau dia menjatuhkan sanksi yang berat. Sebagai organisasi barangkali mungkin ada jeweran-jeweran lah dari FIFA. Tapi menurut saya itu memang harus terjadi dan kita akan terima dengan sepanjang kita tidak dikucilkan, tidak diekspel dari FIFA, menurut saya masa depan Indonesia masih sangat baik gitu loh. Jadi jangan terlalu pesimistis lah karena sebetulnya memang persepak bolaan nasional ini kan sebetulnya menjadi anak emas terutama di era Presiden Jokowi kan sampai ada Inpres, padahal yang berprestasi cabang lain gitu loh. Tapi yang jadi anak emas justru sepak bola. Saya nggak ngerti nih, saya pengen tanya langsung ke Pak Jokowi. Tapi bagaimanapun kan sudah jadi anak emas ya harusnya bisa mendapatkan akselerasi yang jauh lebih baik daripada cabang-cabang lain. Kalau ke Pak Saiful sendiri, kalau misalnya ada jeweran dalam tanda kutip dari FIFA ini, gimana Pak Saiful? Ya, tahap pertama saya kira sekarang kita meyakinkan ke FIFA supaya sanksinya nggak terlalu berat. Tadi Bang Joy sudah menyampaikan ya mungkin cukup 2 bulan atau 6 bulan gitu, nggak harus sampai tahunan. Yang kedua saya kira memang ini Mbak, saya mendorong supaya ada semacam konsensus baru terhadap isu menyangkut soal nasionalisme
menyangkut soal politik luar negeri kita terkait dengan sepak bola. Jangan sampai ada lagi karena semangat dan spirit itu yang tidak proporsional pada konteks menempatkan nasionalisme dan politik luar negeri kita, akhirnya kita menjadi bulan-bulanan dan akhirnya kita tidak jadi di berbagai event menjadi tuan rumah nanti di kemudian hari. Ini termasuk misalnya dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah World Beach Game di Bali. Itu juga sama, sekarang juga dalam posisi terancam, kita tidak bisa jadi tuan rumah karena kita belum bisa menuntaskan persoalan-persoalan ini. Jadi sekali lagi perlu reformulasi dan konsensus baru kita. Jangan sampai tiba-tiba ada pihak-pihak yang lalu masih memainkan isu ini di tengah kita sedang ingin mendorong dan merancang masa depan sepak bola kita ke depan. Oke, terakhir saya ke Bung Joyce. Statement singkat, Bung Joyce, silakan. Ya, kepada Garuda Muda Indonesia ya tetap berlatih, semangat. Menurut saya mereka harus kembali ke klub ya. Kembali ke klub karena kenapa? Kalau kembali ke klub mereka akan berkompetisi dan hanya dari kompetisilah mereka akan terasah kemampuannya. Jangan lagi mereka ditempatkan sebagai tim yang elit, tidak dikembalikan ke klub sehingga kemudian mereka kurang kompetisinya, malah kita akan mendapatkan pemain-pemain yang tidak terlalu kompetitif nanti di kemudian hari. Tapi mereka masih punya masa depan yang cerah, saya percaya itu. Tapi mereka harus kembali ke klub dan berkompetisi. Syukur-syukur bisa diambil klub luar negeri dan itu yang harus didorong oleh PSSI. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo dan juga Ketua Komisi 10 Pak Saiful Huda. Sehat selalu.